Mas. Oke, selamat pagi Mama Papa hebat. Bisa dengar beta suara kah? Bisa. Oke, hari ini beta punya materi yang beta kasih yaitu digitalisasi sekolah, jadi atau school industri. Kenapa kita bicara industri? Karena tanpa sadar kita sudah masuk di dunia industri tentunya di 4.0 ya, karena HP yang kita pakai, gadget yang kita pakai saja sudah 4G, bahkan sudah mau 5G. Barang-barang portable kita sudah ada di rumah, makanya diarahkan untuk melakukan digitalisasi sekolah. Seperti moto kami yaitu membangun generasi sejak dini, berkaitan dengan industri sekolah tentunya kami memanusiakan manusia yang tentunya menghasilkan peserta didik, sehingga kita bisa menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, slide next-nya. Berdasarkan data atau fakta, 89% dari penduduk Indonesia sudah menggunakan smartphone atau gadget ya. HP kita, HP pintar maksudnya, smartphone, HP pintar yang pada tahun 2021 sangat meningkat di masa pandemi, sehingga membuat kita sekolah harus menyesuaikan diri sesuai zamannya, sehingga kami melakukan digitalisasi sekolah. Ada teman saya membuat status yaitu hampir seluruh pengguna ponsel pintar sudah terbiasa dengan WhatsApp. Jadi percuma pakai teknologi 4.0 kalau masyarakat masih 0.4. Harus ada empati. Di sini dibicarakan bahwa dunia sekarang sudah mencapai teknologi 4.0 tapi masyarakatnya masih 0.4. Jadi kita perlu bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju digitalisasi sekolah. Dalam program sekolah penggerak Paut Rantai Kasih, kami sudah melakukan digitalisasi sekolah dari awal pertama kali kami berdiri dari tahun 2012, sehingga kami tidak kaget dengan hal ini, dan kami bersyukur bahwa kami juga terpilih dalam sekolah penggerak yang dilakukan dalam angkatan pertama, karena tentunya prestasi yang diberikan oleh Bunda Alda selaku pengelola membuat kami lebih diperhatikan dan dipantau secara langsung dari pusat. Di sini kami membiasakan digitalisasi sekolah mulai dari pendaftaran siswa awal dari anak Bapak, Mama dan Papa hebat yang masuk ke sekolah kami. Seperti yang terlihat di sini, waktu pertama kali Bapak Ibu mendaftarkan nama anak secara tersistem, ada yang warna merah, itu karena data aktanya kosong, tidak memiliki akta kelahiran atau KK, dan ganda, penginputannya 2 kali. Sedangkan warna ungu untuk siswa lama, warna coklat siswa baru. Jadi di sini benar-benar sekolah Paut Rantai Kasih sudah menuju
era 4.0 untuk digitalisasi sekolah. Jadi kami bekerja sama dengan kami diarahkan untuk tetap memantau siswa dengan Dapodik, dan versi yang kami pakai itu 2022A. Saya ini tampilannya ya. Tampilannya seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi kami diarahkan untuk kenapa harus ada data Dapodik, karena sesuai dengan Permendikbud 79 tahun 2020 yang selanjutnya disingkat Dapodik, data pokok pendidikan ialah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, akseptor didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari data penginputan yang dilakukan oleh operator sekolah sesuai data dan bukti fisik yang ada. Jadi kalau bicara tentang online berarti yang data harus sesuai dengan yang ada. Tidak bisa kita tipu data atau manipulasi data. Di sini ada data, setelah saya melakukan data awal pendaftaran, saya input ke Dapodik. Di sini terlihat bahwa data yang anak-anak yang diinput dilihat pada peserta didik. Ini tidak ada warning ya, no warning. Kalau next berikut ini ada warning, yaitu yang warna biru itu karena usianya belum mencukupi 4 tahun, dan warna kuning karena sudah mendekati 7 tahun. Jadi kami tanpa kita sadari sudah tersistem dengan tersendiri. Jadi bila sekolah melakukan penerimaan siswa di bawah 4 tahun tetap akan tercatat, di atas 6 tahun tetap akan tercatat. Di sini kami melakukan sinkronisasi dengan database pusat, dan saya melakukannya yaitu tanggal 21 Agustus 2021 jam 18.36. Semuanya tercatat. Seperti itu, jadi setiap sekolah yang mempunyai data Dapodik wajib menginput datanya sesuai dengan tahun ajaran, dan kami baru cut off bulan September terakhir tanggal 31, sehingga kami tidak bisa mengganti data lagi atau menambah jumlah siswa sampai dibuka kembali laman untuk bisa mengupdate datanya. Di sini ada data sinkronisasi dengan Dukcapil, jadi bisa kita lihat bahwa sudah terintegrasi antara data Dapodik dan Dukcapil. Di sini ada, kalau dilihat dari gambar, ada data yang valid atau yang sudah sesuai, dan data residu ini belum sesuai. Jadi kalau ada bermasalah itu akan diketahui sehingga kita bisa mencari solusi. Di sini ada beberapa anak yang mempunyai data yang tidak sesuai atau tanda silang, kalau seperti gambar yang tanda silang merah. Pertama, hal ini disebabkan karena kesalahan NIK, nomor induk kependudukan ibu kandung, atau nomor induk kependudukan anak yang salah. Faktor yang kedua, jika ibu kandung sudah meninggal atau wafat, dia akan berwarna merah. Ketiga, database yang dipakai adalah sinkronisasi terakhir yang dilakukan Dukcapil daerah ke pusat. Yang keempat, anak belum memiliki kartu keluarga dan belum masuk dalam daftar kartu keluarga. Yang kelima, saya sedang melakukan pengusulan untuk diperbaiki, masih daftar antri se-Indonesia. Jadi mohon pengertian dari Papa dan Mama hebat bahwa kami masih dalam proses untuk memperbaiki data yang silang-silang ini nih, silang-silang merah. Oke, kemudian juknis penamatan siswa. Kami sudah mendapatkan juknis bahwa kelas usia yang kami layani untuk PAUD 4 sampai 5 untuk kelas A, 5 sampai 6 kelas B. Dan itu sesuai dengan keputusan Dirjen bahwa Dirjen Dasmen nomor 1839 C.C2/TU/2029 tentang penerimaan siswa baru sekolah dasar. Anak usia 7 tahun bisa diterima sebagai murid kelas 1 SD. Jadi 7 tahun baru bisa masuk ke SD. Dengan aturan anak harus mengikuti tes psikotes yang dilakukan oleh psikolog
tentang kesiapan anak untuk mengikuti pembelajaran di SD, terutama dalam berkomunikasi. Tesnya bukan calistun, catat, lisan atau hitung. Bukan, tapi dia cara berkomunikasi. Makanya perlu kami sampaikan untuk jangan sampai ada salah pengertian atau miskomunikasi antara sekolah dan orang tua. Maka itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh mama dan papa hebat, yaitu yang pertama, mengingat PAUD adalah fase fondasi atau dasar di dalam program sekolah penggerak, maka diarahkan untuk data anak valid dan sesuai fakta kartu keluarga dan akte kelahiran. Ketiga, karena data ini akan ditarik oleh jenjang sekolah selanjutnya sehingga akan mempengaruhi data anak di jenjang selanjutnya. Mohon kerjasama orang tua dalam pengambilan keputusan, melibatkan kami pihak sekolah dalam penamatan sehingga kami tidak missing komunikasi saat anak-anak akan berpindah jenjang tanpa informasi dan tiba-tiba sudah di jenjang yang lain. Jadi kami selama beberapa tahun ke depan, karena mengikuti program sekolah penggerak, kami akan dipantau langsung dari pusat, sehingga anak-anak yang ada di kami tetap dipantau, datanya, keaktifannya. Makanya setiap link classroom, setiap link absen tetap kami kirim setiap hari dan per trimester, per bulan, untuk mereka pantau apakah benar masih dijalankan atau tidak. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu kita melanjutkan, nanti baru Bunda En jelaskan soal dapodiknya, kalau ada yang mau bertanya. Jadi Kevin, Mama jangan khawatir, ya, karena kita sudah arahkan untuk masuk di special need. Jadi kita sudah laporkan, dia tidak masalah, jangan khawatir. Terus kalau ada anak yang masih di bawah 4 tahun, tidak masalah, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau penamatan, hubungi kami dari awal. Ya, sebab Bapak Ibu pun data yang kita sudah upload di PAUD, ditarik ke SD di mana Bapak Ibu ada. Jadi kalau Bapak Ibu singkat betul di sini, ya, di SD paling setengah mati. Lalu kalau dia masuk SD belum cukup umur, di kelas 6 dia tidak bisa ujian. Berarti malunya di siapa? Anak itu dia psikis terganggu. Karena usia akhir, usia kelas 6, dia harus 12 tahun. Tapi kalau baru pas masuk dia masih 11 tahun, dia harus ujian. Atau asesmen akhir. Ya. Nah, kita sudah temui kendala nih. Satu siswa kita keluar dari sini, awal-awalnya bilang lanjut. Pas sampai di rumah, guru datang tawar untuk masuk kelas 1. Dibawalah masuk kelas 1. Pas bulan Juli, sekolahnya menghadap di dinas. Dinasnya kabar ke saya bilang, siswanya di sini belum ada laporan. Yang malu siapa? Bukan kita. Sekolah SD-nya yang malu. Ditegurlah sekolah SD-nya. Karena dia belum penamatan. Sekarang anaknya di mana? Tubuhnya boleh di SD, tapi rohnya masih di PAUD. Menderita kan? Iya. Rata-rata sama begitu. Jadi Bapak Ibu belajar tertib dari fondasi. Bapak Ibu tertib, budi SD juga akan bingung nih Bapak Ibu pola. Karena kita sudah diarahkan dari pusat demikian. Jadi ada beberapa anak yang datanya tidak masuk dapodik SD, tercatat, tetapi tidak masuk disiplin. Jadi dia punama dan sementara melayang-layang. Tunggu pas waktu bulan Juli dulu baru duduk. Kan kasihan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak bisa menilai begini, anak saya kan sudah besar, umurnya sekian, aspek bicaranya udah dinilai belum? Nah itu yang kita tekankan di fondasi. Ya, jadi yang kenapa sampai kita harus pulang-pulang gitu bicara? Kita mau tahu, karena waktu Bapak Ibu nanti kalaupun paksa anak masuk ke SD, kita akan datangkan dokter, Bapak Ibu bikin surat pernyataan. Dokter akan periksa dia secara psikologi, bukan kejiwaan ya, tapi kemampuan verbal bahasanya itu, dia bisa atau tidak. Kalaupun dipaksakan, kita lepaskan. Tapi kalau tidak ujian, ada surat kok, Bapak kita kan sudah kasih warning. Ya kan? Jadi ini sudah transparannya sampai tahap ini.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya. Jadi simsa main data lah itu. Jadi siap rempong ya, repot-repot ya. Ya, tapi Bu, ambil snack di luar dulu, baru agenda terakhir, tim 11. Ayo, baik, silakan. Mari Ibu, ada snack di luar apa adanya, silakan lihat ya. Mungkin ada yang belum isi absen. Kleontasi atau yang sertifikat, biar akan jadi kata sapanya tapi tapi anak-anak foto-foto luar biasa ini. Ya mulai jurinya sejuri bingung sudah ini kayak mana? Enggak, ya. Kalau soal umum nih dia harus betul-betul 7 tahun atau misalnya dia 3 bulan lagi baru 7 tahun tuh bisa ya. Kalau yang kemarin terakhir itu 6,3 sudah bisa. 6,3. Tapi kalau anak belum bisa. Per Juli bulan tahun depan, ini Juli depan umur berapa? Ya, jadi gini, yang penting permennya ini Bapak Ibu sudah tahu. Siswa dari itu nanti ketemu tahu di sini. Karena biasa itu kan ada perkembangan dan anak. Jadi lihat usia anak dengan perkembangan anak kan hasil dari sini kan kita akan lihat perkembangannya. Baru kemudian kita bilang ini sudah bisa ini yang belum bisa. Ya. Sama L. Tahun bulan Juli. Pas Juli bisa. Yang penting jangan tahun ke bawah. Ini belum bisa. Ini jangan Desember ini pakai apa? Saya nggak tahu. Jadi saya itu bukan bisa. Kalau Joe masih kalau Joe itu ya Oktober masa baru tahun depan bisa kalau dia naik dulu itu dia mulai dari apa dia dulu ya kalau yang video pembelajaran jadi bagaimana sih kita itu jadi umur berapa tahun depan? Mama Santi minum teh. Saya ada lihat teh.
Iya. Ketika dia mau. Iya. Itu cuma laki-laki. Karena dia bukan tahu. Jadi, tapi kepala sekolah atau mungkin ini dia teman-teman ada yang sesuai yang maksud. Dari usia umur, jika teman yang merasa tapi dari mana? Info dari mana itu?